Ini adalah cerita tentang seorang pemuda miskin yang menolong nenek tua, lalu mengalami keajaiban besar yang mengubah hidup dan nasibnya. Langit sore mulai berwarna jingga, matahari merayap perlahan ke balik perbukitan. Angin dari arah barat membawa bau lembab daun-daunan yang berguguran. Di jalan setapak berbatu yang membelah hutan kecil di pinggiran desa Sidamukti, seorang pemuda kurus bernama Raka menapaki tanah dengan langkah pelan. Di pundaknya tergantung pikulan kayu bakar yang ia pungut sejak pagi. Raka baru berusia 20 tahun, tapi raut wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Wajahnya keras, namun sorot matanya lembut. Sejak ayahnya meninggal karena kecelakaan saat merantau ke kota, Raka menjadi tulang punggung bagi ibunya yang sakit-sakitan. Tak sempat sekolah tinggi, Raka hanya mengandalkan tenaga untuk bertahan hidup. Sambil mengusap peluh dengan punggung tangan, ia sesekali berhenti untuk mengatur napas. Perutnya kosong, terakhir ia makan tadi malam, hanya sepiring nasi dengan garam. Tapi ia tak pernah mengeluh. Baginya, bisa melihat ibunya tidur nyenyak adalah kemewahan paling besar. Langkahnya terhenti saat melihat sesuatu yang janggal di tikungan jalan. Seorang nenek tua duduk terbungkuk-bungkuk di bawah pohon randu yang besar. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih seluruhnya. Bajunya lusuh dan sobek di sana-sini. Di sekelilingnya, dedaunan kering berhamburan, dan tak ada siapapun di sekitar situ. Raka menatapnya dengan cemas. Ia sempat berpikir, mungkin nenek itu hanya beristirahat. Tapi saat melihat tangannya gemetar dan matanya menatap kosong ke tanah, ia tak bisa tinggal diam. Ia pun menghampiri. "Nek, panjenengan kenapa duduk di sini sendirian?" tanya Raka dengan lembut, berjongkok di hadapan nenek itu. Nenek itu tak langsung menjawab. Bibirnya bergerak pelan, tapi tak bersuara. Matanya menatap Raka dalam-dalam, seperti sedang menilai sesuatu yang tak bisa dilihat orang biasa. Lalu, dengan suara serak, nenek itu berbisik, "Haus?" Tanpa pikir panjang, Raka melepaskan botol air dari ikatan pinggangnya. Air itu sebenarnya ia sisakan untuk ibunya nanti malam, tapi melihat keadaan sang nenek, ia segera membukanya dan menyodorkan. "Ini, Nek." Pelan-pelannya, ucapnya sambil membantu nenek meminum air sedikit demi sedikit. Setelah meneguk beberapa kali, nenek itu menarik napas panjang. "Terima kasih, Nak. Aku sudah duduk di sini sejak pagi. Tak ada satupun orang yang berhenti. Semua hanya lewat, hanya menatapku sekilas." Raka mengerutkan dahi. "Panjenengan dari mana? Rumah panjenengan di mana?" Nenek itu menunjuk ke arah utara, ke balik semak dan rumpun bambu. "Aku tinggal di sebuah gubuk di balik hutan kecil sana. Tapi kakiku tak kuat berjalan. Kau bisa membantuku ke sana?" Tanpa ragu, Raka membantu nenek itu berdiri. Tubuhnya sangat ringan, seperti hanya tulang dan kulit. Dengan susah payah, Raka memapahnya menapaki jalan kecil yang menembus rimbun pohon. Beberapa kali ia tergelincir karena tanah licin, tapi ia tetap menahan beban nenek itu agar tak jatuh. Perjalanan itu memakan waktu hampir setengah jam. Mereka tiba di sebuah gubuk reot yang hampir tak terlihat dari luar, tertutup belukar dan semak liar. Atapnya dari ijuk yang nyaris rubuh, dindingnya dari bambu tua yang bolong-bolong. Namun anehnya, suasana sekitar gubuk itu terasa tenang, bahkan damai. "Masuklah," ujar sang nenek setelah membuka pintu kayu lapuk itu. Raka masuk dan duduk di tikar pandan yang tergeletak di lantai tanah. Sang nenek menyalakan lampu minyak kecil yang menggantung. Ia mengambil sehelai kain dan duduk di hadapan Raka. "Namamu siapa, Nak?" tanyanya. "Raka, Nek."
Saya tinggal di kampung Sidamukti, dekat sawah timur. Nenek itu mengangguk pelan. Kau pemuda baik. Banyak orang tak punya mata hati seperti punyamu. Raka menunduk malu. Saya hanya ingin membantu. Kalau saya yang duduk di pinggir jalan tadi, saya pun ingin ditolong. Sang nenek tersenyum samar. Senyumnya tua, tapi ada ketenangan yang tak biasa di wajahnya. Ia menatap Raka dengan pandangan yang sulit dijelaskan, seperti sedang melihat jauh ke dalam jiwanya. Lalu nenek itu berkata lirih, "Ketahuilah, nak, setiap kebaikan tak pernah hilang. Ia akan kembali, entah dalam bentuk apa. Tapi pasti." Malam itu, Raka memasak sedikit nasi dan singkong rebus dari bekal yang ia bawa. Mereka makan bersama. Ia merasa damai berada di sana, meski tempat itu sangat sederhana. Hatinya terasa hangat, seakan ada sesuatu yang suci sedang melindungi mereka. Setelah makan, Raka berbaring di sudut ruangan. Angin malam masuk lewat celah-celah bambu. Ia mulai terlelap. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di sebuah padang rumput luas. Di hadapannya berdiri nenek itu, tapi kini mengenakan pakaian putih bersinar. Di belakangnya, cahaya keemasan menyilaukan, dan suara lembut terdengar dari langit. Siapa yang menanam kebaikan dengan tulus, akan menuai karomah dari langit. Raka terbangun dengan keringat dingin. Nafasnya cepat. Ia menatap sekeliling, gubuk itu masih sama. Namun di hatinya, ada sesuatu yang telah berubah. Entah kenapa, malam itu ia merasa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Cahaya lampu minyak menari pelan di antara bayang-bayang malam. Gubuk itu tetap senyap, hanya sesekali terdengar suara daun jatuh atau gemerisik angin menyusup lewat celah bambu. Raka duduk bersila sambil menatap api kecil di tungku tanah. Tangannya sibuk meniup api, memasak sisa nasi dan singkong yang ia bawa siang tadi. Ia tak menyangka, di ujung hutan seperti ini masih ada orang tua renta yang tinggal sendirian, jauh dari hiruk-pikuk desa. Sejenak ia terdiam, memikirkan ibunya di rumah. Pasti kini sedang tidur dalam keadaan lapar. Ia tadi tak membawa pulang apapun dari hutan, bahkan air pun ia berikan semua untuk nenek ini. Tapi anehnya, hatinya tidak berat. Justru terasa lapang, seperti ada yang dibersihkan dari dalam dirinya. "Sudah masak, nak?" tanya si nenek dari pojok gubuk, suaranya lirih namun tenang. "Sudah, Neh. Tapi seadanya ya. Hanya nasi keras dan singkong rebus. Tidak ada lauk." Raka tersenyum kecil, mencoba meredam rasa bersalah karena tidak bisa menyuguhkan lebih. Namun nenek itu malah tersenyum lebih lebar. Nasi dari tangan yang lapar, jauh lebih berharga daripada jamuan dari orang kaya yang tamak. Raka membawakan 2 piring kecil daun pisang, lalu duduk di sebelah nenek itu. Mereka makan perlahan, hanya ditemani keheningan dan nyala lampu. Tak ada garam, tak ada lauk, tapi malam itu makanan terasa luar biasa bagi mereka berdua. "Kenapa kamu tidak pulang malam ini?" tanya si nenek di sela-sela makan. "Saya tidak tega meninggalkan panjenengan sendirian," jawab Raka jujur. "Dan saya juga lelah. Kalau jalan pulang malam-malam di hutan, bisa diseruduk babi hutan atau nyasar." Nenek itu tertawa kecil. "Kau anak baik. Dunia butuh lebih banyak orang sepertimu." Raka menunduk, malu dipuji. Ia tak merasa istimewa. Dalam benaknya, ia hanya melakukan apa yang seharusnya manusia lakukan, membantu sesama. Apalagi nenek tua seperti ini, siapa lagi yang bisa menolong kalau bukan dia?
Setelah selesai makan, mereka beres-beres sejenak. Raka membereskan sisa daun pisang dan menutup tungku dengan abu. Malam makin larut, suhu turun drastis. Udara pegunungan merayap dingin hingga menusuk tulang. Raka menggigil dan merapatkan jaket tipisnya. Melihat itu, si nenek bangkit perlahan dan mengambil sehelai kain tua dari lemari bambu. Gunakan ini untuk selimutmu. Jangan sampai masuk angin. Raka menerimanya dengan penuh syukur. Ia gelar tikar pandan di pojok ruangan dan membaringkan tubuh lelahnya. Sebelum memejamkan mata, ia melirik nenek itu yang duduk bersandar sambil memejamkan mata. Ada rasa haru yang aneh menggelayuti dadanya. Ia merasa seperti sedang bersama nenek kandungnya sendiri, meski mereka baru saling kenal beberapa jam. Ketika malam semakin larut, suara jangkrik dan angin malam berbaur seperti lantunan lagu alam. Raka mulai tertidur, tubuhnya terhanyut dalam mimpi. Dalam mimpinya, ia kembali berada di padang rumput luas. Di depan sana, terlihat sosok sang nenek berjalan pelan, tongkatnya menyentuh rumput yang seketika berubah menjadi bunga-bunga putih. Raka mengikutinya, berjalan tanpa suara. Nenek itu lalu berhenti di depan sebuah mata air yang keluar dari celah batu. Ia menatap Raka dan berkata, "Air ini tak bisa kau bawa, tapi kebaikanmu akan menjadikannya hidup dimanapun kau berada." Tiba-tiba langit bergemuruh. Dari atas, turun cahaya terang seperti bulan yang pecah menjadi serpihan. Raka menutup matanya, silau. Saat membuka mata, ia sudah kembali di gubuk, terbangun oleh suara kokok ayam pertama. Masih dini hari, tapi fajar sudah merayap pelan dari arah timur. Raka bangkit dan melihat nenek itu masih duduk bersandar di tempat yang sama. Tapi sesuatu terasa berbeda. Udara di sekelilingnya terasa lebih hangat, lebih terang, meski lampu minyak sudah padam. Ia bangkit dan keluar sejenak dari gubuk. Dan saat itulah ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Gubuk yang semalam reot, kini tampak lebih utuh. Atapnya tidak lagi bolong, dindingnya seperti tersusun ulang. Bahkan tanah di sekitarnya terlihat seperti telah dibersihkan. Rumput liar seperti dipangkas rapi. Bahkan, ada aroma bunga samar-samar di udara. Raka memicingkan mata. Apakah ia masih bermimpi? Ia berbalik ke dalam, melihat nenek itu sudah bangun dan berdiri di dekat pintu. "Gubuk ini berubah, Nek?" bisik Raka dengan suara nyaris tak percaya. Nenek itu hanya tersenyum. Kebaikan kadang tak menunggu hari esok untuk menumbuhkan keajaiban. Raka masih terpaku. Ia berjalan mengelilingi halaman kecil di belakang gubuk. Dulu hanya semak belukar dan tanah becek. Kini ada mata air kecil mengalir jernih dari sela batu besar. Airnya bening, dan di sekelilingnya tumbuh tanaman hijau yang tak dikenalnya. Ia mencelupkan tangan ke dalam air. Sejuk. Ia teringat luka lecet di tangannya akibat memanggul kayu kemarin. Ia mencuci luka itu dengan air dari mata air. Dalam hitungan detik, perihnya hilang dan luka itu menutup sempurna. Raka terkesiap. Air ini bukan air biasa. Nenek muncul dari balik semak dan berdiri di sampingnya. Tak semua yang terlihat sederhana, benar-benar sederhana. Air ini keluar karena kau ikhlas. Dan sesuatu yang keluar dari hati akan melahirkan keajaiban. Raka menatap mata nenek itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti sedang menatap seseorang yang jauh lebih dari sekadar manusia tua. Tapi ia belum bisa menjelaskan perasaannya. "Nek, siapakah panjenengan sebenarnya?" Nenek hanya tersenyum samar.
Aku hanya orang tua yang sudah lama ditinggalkan dunia. Tapi Tuhan belum meninggalkanku. Dan malam kemarin, Ia mengutusmu. Raka masih belum paham sepenuhnya. Tapi hatinya merasa tenang. Entah bagaimana, ia tahu hidupnya akan berubah. Dan ini baru permulaan dari sebuah perjalanan yang tak biasa. Matahari mulai terbit. Langit timur memerah. Dan Raka, si pemuda miskin dari kaki bukit, berdiri di hadapan mata air ajaib, menatap dunia yang mulai membuka tabir keajaiban demi keajaiban. Pagi itu, embun masih menggantung di ujung-ujung daun. Kabut tipis menyelimuti hutan kecil di balik desa Sidamukti. Namun di satu sudut tersembunyi hutan, sebuah keajaiban kecil tengah tumbuh diam-diam. Di antara pepohonan dan semak, berdirilah gubuk kayu yang kemarin reot dan nyaris roboh, kini tampak berubah total. Raka berdiri terpaku di depan bangunan itu, matanya tak berkedip. Ia mengusap wajahnya beberapa kali, memastikan ini bukan mimpi. Dinding bambu yang kemarin bolong, kini utuh dan rapi, terikat dengan simpul rotan seperti baru saja dirakit. Atap ijuk yang semula hampir rubuh, sekarang tersusun sempurna. Bahkan ada bunga melati tumbuh di depan pintu, padahal kemarin tempat itu hanya dipenuhi lumpur dan ilalang. Ia menengok ke belakang, ke arah taman kecil di dekat mata air yang baru muncul malam sebelumnya. Gemericik air mengalir lembut, membawa aroma kesegaran yang belum pernah ia cium. Ikan-ikan kecil berenang di kolam dangkal yang terbentuk dari aliran itu, seperti telah tinggal di sana sejak lama. Padahal, baru beberapa jam lalu tempat ini hanyalah semak basah dan tanah gersang. Langkah kaki ringan terdengar dari dalam gubuk. Sang nenek keluar dengan membawa secangkir air dalam tempurung kelapa. Wajahnya tetap tua dan keriput, namun senyumnya hangat, dan matanya, entah kenapa, memancarkan sinar kebijaksanaan yang membuat Raka terdiam. "Minumlah, Raka. Ini dari mata air belakang," ujar si nenek lembut. Raka menerimanya dengan takzim. Ia meminum air itu perlahan. Segarnya langsung menjalar dari tenggorokan ke seluruh tubuh. Bahkan rasa letih dan kantuk seketika lenyap, digantikan oleh semangat aneh yang belum pernah ia rasakan. Seolah air itu tidak hanya menyegarkan tubuh, tapi juga menenangkan batin. "Air ini berbeda, Nek," ucap Raka lirih. "Segala sesuatu yang muncul dari ketulusan akan membawa keberkahan." "Kau sudah menabur itu semalam," jawab si nenek. "Dan sekarang, kau sedang mulai menuainya." Raka memandangi sekeliling. Tapi bagaimana bisa semua ini berubah hanya dalam semalam? Gubuk ini, taman belakang, bahkan ikan-ikan di kolam itu? Nenek tersenyum. Waktu di dunia bisa berbeda dari waktu dalam kehendak Tuhan. Apa yang bagi manusia butuh bertahun-tahun, bisa terjadi dalam sekejap jika sang pemilik waktu mengizinkannya. Raka terdiam. Kata-kata sang nenek seperti menembus pikirannya, menumbuhkan benih kepercayaan bahwa hidup tak selamanya berjalan menurut logika manusia. "Tapi kenapa saya, Nek? Saya hanya orang miskin. Bahkan untuk makan saja saya sering kekurangan. Apa yang bisa Tuhan lihat dari saya?" Nenek menatap Raka dalam-dalam. "Karena yang kau punya adalah sesuatu yang langka, ketulusan yang tidak mengharapkan balasan. Kau memberi dari kekuranganmu, bukan dari kelebihanmu. Dan itu, Nak, lebih berharga daripada emas." Raka menunduk. Ia merasa ada air hangat menggenang di pelupuk matanya. Tak pernah dalam hidupnya ia menerima pujian sebesar itu. Ia selalu dianggap remeh. Di kampung, banyak yang menyebutnya bodoh karena tidak merantau, atau lemah karena terlalu penurut pada takdir.
Tapi pagi ini, seorang nenek yang bahkan tak dikenalnya telah melihat dirinya jauh lebih dalam dari siapapun. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara ayam hutan berkokok. Suara itu membangunkan lamunan Raka. Ia teringat ibunya di rumah. "Nek, saya harus pulang. Ibu saya sendiri di rumah. Dia sakit dan pasti khawatir." Nenek mengangguk pelan. "Pergilah. Tapi ingat satu hal. Jangan ceritakan apapun tentang tempat ini kepada siapapun, kecuali pada hati yang bersih." "Kenapa, Nek?" tanya Raka. "Karena tak semua orang bisa menerima kebenaran dengan baik. Kadang yang kau anggap keajaiban, akan mereka sebut sebagai muslihat atau sihir. Dunia belum siap untuk melihat sesuatu yang lahir dari kesucian." Raka mengangguk, meski dalam hati ada rasa ganjil. Ia tak sepenuhnya paham, tapi ia tahu kata-kata nenek itu datang dari pengalaman yang dalam. Ia pun bersiap. Nenek memberikan sebuah kantong kain kecil kepadanya. "Ini untuk ibumu," ujar sang nenek. "Apa ini, Nek?" "Obat. Tapi lebih dari itu, ini tanda bahwa Tuhan sedang memperhatikanmu." Raka menerima kantong itu dengan rasa syukur. Ia menunduk, berpamitan penuh hormat, dan mulai menapaki jalan hutan. Di sepanjang jalan pulang, pikirannya penuh dengan tanya, sekaligus rasa hangat yang belum pernah ia kenal. Setiba di rumah, ibunya memang terbaring lemah di tikar lusuh. Wajahnya pucat, nafasnya berat. Raka segera menyiapkan air hangat dan mencampurkan sedikit isi kantong kain dari nenek, sejenis ramuan yang beraroma wangi. Ia membantu ibunya meminumnya pelan-pelan. Tak lama kemudian, ibunya tertidur dengan damai. Raka duduk di sampingnya sambil membaca doa dalam hati. Sore hari, ibunya terbangun. Wajahnya sudah tampak lebih segar. "Kamu dapat dari mana obat itu, Nak?" tanyanya lemah. Raka tersenyum samar. "Dari seorang nenek tua di ujung hutan. Saya bantu dia semalam." Ibunya mengangguk. "Semoga kebaikanmu itu dibalas Tuhan, Raka." Raka menatap keluar jendela, ke arah bukit dan hutan tempat keajaiban semalam terjadi. Dalam hatinya, ia tahu bahwa kehidupannya sedang berubah. Tapi ia juga tahu bahwa jalan ke depan mungkin tidak akan selalu mudah. Sebab seperti kata nenek itu, tak semua hati bersih. Dan tidak semua kebaikan disukai dunia. Namun satu hal yang pasti, gubuk tua itu bukan sekadar tempat tinggal seorang nenek renta. Itu adalah gerbang menuju sesuatu yang lebih besar. Dan Raka, anak muda miskin yang hanya bermodal hati yang tulus, telah membuka pintu menuju takdir yang luar biasa. Hari demi hari berlalu sejak Raka pulang dari gubuk di ujung hutan. Sejak ia menolong nenek tua dan menyaksikan keajaiban yang tak bisa dijelaskan logika, hidup Raka seolah diselimuti cahaya baru. Ia merasa lebih tenang, lebih ringan menjalani hari-hari, walau tetap bekerja keras dan hidup sederhana. Ibunya, yang semula lemah dan sering terbatuk-batuk, kini berangsur pulih. Ia bisa duduk lama tanpa batuk, sudah mulai tersenyum kembali, dan bahkan mulai menyiapkan sarapan ringan meski dengan tubuh yang masih lemah. "Raka," kata ibunya suatu pagi, "entah apa yang kau berikan padaku waktu itu, tapi sejak malam kau datang, tubuh ibu seperti mendapatkan semangat baru." Raka hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu itu semua karena pertolongan dari nenek misterius di balik hutan. Namun ia ingat pesan nenek, jangan ceritakan apapun kecuali pada hati yang bersih. Maka ia menahan diri, hanya berkata bahwa ia mendapat ramuan dari seorang nenek tua yang sedang sakit dan ia bantu semalam. Namun sayangnya,
Kebaikan yang tulus tak selalu diterima dengan tulus pula. Desas-desus mulai muncul di kampung. Raka dapat uang dari mana tiba-tiba bisa beli beras 5 kilo? Tanya seseorang di warung. Aku dengar ibunya sekarang sehat. Padahal sebelumnya sudah hampir mati. Jangan-jangan dia pakai cara gaib, timpal yang lain. Pasti itu dari dukun. Raka suka masuk hutan. Jangan-jangan dia belajar pesugihan. Desa Sidamukti memang terpencil, namun gosip bisa menjalar lebih cepat dari angin. Tak butuh waktu lama sebelum semua mata menatap Raka dengan kecurigaan. Beberapa orang menjauh saat Raka lewat. Anak-anak yang biasa menyapanya kini diam ketakutan. Bahkan seorang tetua kampung sempat memanggilnya secara khusus. "Kau harus hati-hati, Raka," ujar Pak Lurah sambil mengelus jenggotnya. Orang-orang resah. Mereka melihat perubahan dalam dirimu, tapi tak tahu sumbernya. Katakan yang sebenarnya. Kau bertemu siapa di hutan itu? Raka hanya menunduk. Saya hanya membantu seorang nenek tua, Pak Lurah. Dia hidup sendirian. Saya tak mengambil apa-apa, hanya memberi air dan nasi seadanya. Pak Lurah menghela napas. Kalau benar begitu, kenapa kau tak ajak dia ke sini? Kenapa tak ada yang bisa menemukan gubuknya saat dicari? Raka terdiam. Ia sendiri juga heran, sejak hari itu, ia mencoba kembali ke gubuk tersebut, namun jalurnya berubah seperti tersamar. Pohon-pohon yang dulu ia lewati tampak asing, dan jalan setapak menghilang begitu saja. Seakan-akan tempat itu hanya bisa ia temukan sekali, dan kini tertutup selamanya. Desakan dan tuduhan terus datang. Beberapa warga bahkan mulai berani terang-terangan menyindir. "Kau pakai jin ya, Ka? Aku dengar ibumu minum air dari batu. Itu air setan, bukan?" Tak kuat dengan tudingan itu, Raka suatu siang pergi ke masjid kampung. Ia duduk di pojok, bersandar pada tiang kayu, menunduk dalam doa. Air matanya menetes diam-diam. "Ya Allah," bisiknya. "Saya tak mencari keajaiban. Saya hanya ingin menolong. Tapi kenapa orang-orang membenciku?" Beberapa saat ia termenung di masjid, hingga seorang lelaki tua dengan baju lusuh mendekat. Ia adalah Pak Hasan, marbot masjid, seorang yang dikenal bijak tapi jarang bicara. Lelaki itu duduk di samping Raka, tak berkata apapun selama beberapa menit. Hanya diam bersama. Akhirnya, Pak Hasan berkata lirih, "Ujian yang paling menyakitkan bukan saat miskin, tapi saat engkau mulai mendapat berkah, dan orang-orang menudingmu berbuat jahat." Raka menoleh pelan. "Apa saya harus diam, Pak? Apa saya harus jelaskan semuanya?" Pak Hasan tersenyum tipis. Kebenaran sejati tak butuh dibela dengan kata-kata. Ia akan membuktikan dirinya lewat waktu dan perbuatan. "Kau hanya perlu sabar." Ucapan itu menyentuh hati Raka. Ia merasa seperti sedang diselimuti kembali oleh cahaya hangat yang pernah ia rasakan di gubuk itu. Sejak saat itu, Raka memilih diam. Ia tetap bekerja seperti biasa, membantu orang di sawah, mengambil kayu bakar untuk tetangga, dan merawat ibunya tanpa pamrih. Namun sikapnya yang tetap sabar malah semakin membuat orang-orang heran. Lama-kelamaan, beberapa mulai berpikir ulang. Sebenarnya, kalau dia memang pakai dukun, kenapa nggak jadi kaya? Bisik seorang warga. Benar juga, ya. Dia tetap miskin, makannya seadanya, kerja keras juga seperti dulu. Perlahan, badai gosip mereda. Meski tak hilang sepenuhnya, namun banyak orang mulai kembali menyapa Raka.
Beberapa bahkan meminta maaf karena telah menuduh tanpa bukti. Raka menerima mereka semua dengan senyum tenang. Namun di balik semua itu, Raka menyadari sesuatu yang lebih besar. Kebaikan akan selalu diuji. Dan ujian terbesar bukanlah dari kemiskinan atau penderitaan, melainkan dari manusia itu sendiri, dari lidah mereka, mata mereka, dan hati mereka yang belum siap melihat cahaya dalam gelap. Malam itu, saat ia duduk di beranda rumahnya, menatap bintang-bintang yang berkerlip malu-malu, Raka kembali teringat wajah nenek tua itu. Ia menutup mata dan membayangkan suara lembutnya. Tak semua yang bersinar itu emas, tapi jika kau bersinar karena Tuhan, maka dunia pun tak bisa memadamkanmu. Dan malam itu, Raka mengerti, perjalanan keajaiban baru saja dimulai. Matahari pagi mengintip malu-malu dari balik bukit, menyinari rumah sederhana Raka dan ibunya. Sejak badai tuduhan mulai mereda, hari-hari Raka kembali berjalan seperti biasa. Namun dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang berubah. Seperti ada gerbang besar tak terlihat yang telah terbuka dan mengarahkannya ke jalan tak biasa. Suatu sore, saat ia sedang memotong kayu di belakang rumah, Raka mendengar suara yang sangat familiar. Suara tua, lembut, dan penuh kedamaian. Raka. Ia menoleh cepat. Tak ada siapapun. Tapi suara itu kembali terdengar. Ke tempat semula. Malam ini. Hatinya langsung tergerak. Ia tahu betul suara itu, suara sang nenek. Tanpa berpikir panjang, malam itu ia memutuskan berjalan menyusuri hutan, meski langit mendung dan kabut mulai turun perlahan. Jalan setapak yang dulu seperti hilang, malam itu seolah terbuka kembali. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang membimbing kakinya. Ia tak membawa bekal, tak membawa pelita. Hanya cahaya bulan yang samar dan tekad yang membara. Dan benar saja, setelah menembus semak dan pohon-pohon tinggi, ia menemukan gubuk itu lagi. Masih seperti pertama kali ia lihat, hangat, damai, dan bersinar tenang dalam gelap. Nenek itu telah menunggunya di depan gubuk, duduk di bangku kayu kecil, mengenakan selendang putih yang berkibar pelan tertiup angin malam. Wajahnya tersenyum, seakan Raka adalah cucu yang telah lama hilang dan baru kembali. "Terima kasih sudah datang lagi," ucap sang nenek. Raka mendekat, lalu duduk bersimpuh di hadapannya. "Saya pikir tidak akan bisa ke sini lagi, Nek. Tempat ini bukan untuk semua mata," jawabnya. "Ia hanya terbuka ketika kau benar-benar memerlukannya." Lalu nenek itu membuka bungkusan kain tua, dan dari dalamnya ia mengeluarkan sebuah wadah kecil dari tanah liat. Wadah itu polos, berwarna coklat kemerahan, dan tampak biasa saja. Tapi saat Raka menyentuhnya, ia merasakan getaran hangat merambat ke telapak tangannya. "Apa ini, Nek?" tanyanya. "Inilah titipan," jawab sang nenek pelan. "Wadah ini akan menampung air dari mata air belakang rumah ini. Tapi ingat, bukan air biasa. Ini air yang membawa berkah, bukan untuk disalahgunakan. Pakailah hanya untuk menolong, bukan untuk pamer, apalagi mencari untung." Raka menerima wadah itu dengan penuh hormat. Ia tak berani bertanya banyak, hanya merasa tubuhnya seperti diliputi sesuatu yang suci. Sang nenek mengajaknya ke belakang rumah, ke taman kecil dengan mata air yang pertama kali ia lihat beberapa minggu lalu. Kini, mata air itu lebih jernih, bahkan memantulkan cahaya samar meski malam gelap. Ikan-ikan kecil berenang perlahan, dan bunga-bunga aneh tumbuh di sekelilingnya, bunga yang belum pernah ia lihat sebelumnya, berwarna biru pucat, seperti cahaya langit sebelum fajar. Nenek mengisi wadah tanah liat itu perlahan,
lalu menutupnya dengan daun pisang dan mengikatnya dengan benang putih. Bawalah ini pulang. Tapi jangan beritahu siapapun dari mana asalnya. Kalau ada yang sakit, yang benar-benar butuh pertolongan, berikan 1 sendok air ini dicampur air biasa. Insya Allah sembuh. Raka mengangguk. Ia tak ingin banyak bicara. Hatinya terlalu penuh untuk dirangkai dalam kata. Ia berpamitan dan kembali berjalan pulang, melewati gelap hutan dengan langkah ringan. Tak ada ketakutan, hanya keyakinan. Seolah dunia malam itu tunduk pada sesuatu yang tak terlihat, memberi jalan pada pemuda berhati tulus ini. Sesampainya di rumah, ia segera menyimpan wadah itu di lemari kayu kecil di kamarnya. Ia tidak menyentuhnya, hanya duduk di samping lemari sambil merenung dan berdoa. Ia tahu, ini bukan sekadar benda. Ini adalah amanah. Keesokan harinya, seorang tetangga, Bumidah, datang tergopoh-gopoh ke rumahnya sambil menangis. Anaknya, Fian, demam tinggi dan kejang sejak subuh. Puskesmas desa tutup karena dokter sedang ke kota, dan mereka tak punya ongkos untuk ke rumah sakit. Ibumu bilang kau pernah dapat ramuan yang menyembuhkan beliau, ujar Bumidah lirih. Kalau ada sisa, tolonglah. Raka sempat ragu, tapi ia merasa ini adalah saat yang tepat. Ia mengambil wadah itu, membuka tutupnya, dan mencium aroma segar yang anehnya menenangkan. Ia mengambil 1 sendok teh air tersebut, mencampurnya dengan segelas air matang, lalu memberikannya pada Bumidah. Berikan ini ke Fian. Bacakan doa, dan ikhlaskan hati, pesannya. Bumidah mengangguk, memeluk Raka erat-erat sebelum pergi. Sore harinya, kabar mengejutkan menyebar di desa. Fian sudah sadar dan bisa duduk. Demamnya turun drastis, dan kejangnya berhenti tak lama setelah minum air pemberian Raka. Orang-orang mulai berdatangan. Ada yang sakit pinggang menahun, ada yang matanya kabur, bahkan ada bayi yang tak bisa menyusu. Semua datang dalam diam, dalam harapan. Raka memberikan air itu sedikit demi sedikit, mencampurnya seperti pesan sang nenek. Tak pernah ia meminta bayaran. Ia hanya berkata, kalau sembuh, ucapkan syukur. Kalau belum, teruslah percaya bahwa Tuhan sedang menyembuhkan dengan caranya sendiri. Dalam waktu seminggu, rumah Raka mulai dikenal sebagai tempat air penolong. Tapi Raka tetap sederhana. Ia masih bekerja, masih menyapu halaman, masih memikul kayu. Ia tidak berubah meski banyak yang mulai mengagumi dan bahkan mengagung-agungkan dirinya. Namun di balik itu semua, Raka tahu, keajaiban yang ia alami bukan miliknya. Itu hanya titipan. Dan seperti semua titipan, kapanpun bisa diambil kembali jika ia hilaf atau menyalahgunakannya. Di malam hari, Raka duduk di samping ibunya yang mulai sembuh sepenuhnya. Ia memandangi langit. "Terima kasih, Nek," bisiknya pelan. "Saya tak tahu apa rencana Tuhan, tapi saya siap menjalaninya selama ini untuk kebaikan." Dan langit malam itu terasa lebih tenang. Seolah alam pun ikut mengamini doanya. Hari-hari berlalu, dan nama Raka makin sering disebut-sebut di desa Sidamukti. Bukan karena kekayaan atau jabatan, melainkan karena kebaikannya yang tak biasa. Ia dianggap membawa berkah, pemuda yang tak hanya menolong, tapi benar-benar peduli tanpa pamrih. Namun, semakin harum nama seseorang, semakin besar pula ujian yang datang. Suatu pagi, ketika Raka baru selesai menyapu halaman rumahnya, datang sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap berhenti di depan pagar kayu rumahnya yang reot. Debu beterbangan, dan mata anak-anak desa terpaku pada mobil asing yang belum pernah mereka lihat.
Dari dalam mobil keluar seorang pria gagah berjas, berkacamata hitam, dengan sepatu mengilap. Di belakangnya, sopir dan seorang perempuan muda turun, tampak seperti asisten pribadi. Raka terkejut. Ia belum pernah melihat wajah orang itu sebelumnya. Pria itu mendekat dan menjabat tangannya. "Kamu pasti Raka. Namaku Pak Edwin. Aku pengusaha dari kota. Aku dengar kamu memiliki air yang bisa menyembuhkan orang sakit." Raka terdiam sejenak, lalu menjawab hati-hati, "Air itu hanya titipan. Saya hanya membantu orang-orang yang benar-benar butuh." Pak Edwin tertawa. "Kamu rendah hati. Tapi aku yakin itu bukan air biasa. Aku datang jauh-jauh bukan untuk basa-basi, Raka. Aku ingin bicara serius." Ia lalu menyodorkan sebuah koper besar. Ketika dibuka, di dalamnya tersusun rapi uang tunai bergepok-gepok. Jutaan rupiah dalam pecahan 100 ribuan. "Aku ingin membeli air itu," ujar Pak Edwin tanpa ragu. "Kamu bisa isi dalam botol atau apapun. Aku akan bayar mahal. Bahkan jika kamu bisa memberikannya terus-menerus, aku bisa buatkan pabrik air penyembuh. Kita bisa ekspor ke luar negeri." Raka mengernyit. Dadanya sesak. Hatinya berdesir tak nyaman. "Maaf, Pak," ucapnya pelan. "Air itu bukan milik saya. Saya tak bisa menjualnya. Dan saya tak akan menjadikannya barang dagangan." Pak Edwin tertawa kecil, seperti menahan emosi. "Raka, jangan naif. Lihat rumahmu. Lihat pakaianmu. Kau miskin. Hidup susah. Ibuku pun sakit parah, dan uang sebesar ini bisa mengubah hidupmu dan ibumu. Kita tak bicara soal dosa. Ini bisnis. Semua orang butuh penyembuhan." Raka menggeleng. "Justru karena saya miskin, saya tahu rasanya butuh pertolongan. Kalau saya jual air itu, saya sama saja menutup pintu harapan orang miskin lainnya." Pak Edwin kini mulai kesal. "Kalau bukan karena keyakinanmu, mungkin kamu sudah jadi orang paling kaya di desa ini. Apa kamu pikir menolak tawaranku akan membuat hidupmu lebih baik? Kau tahu berapa orang yang mau menjual segalanya demi uang ini?" Raka tetap tenang. "Saya lebih memilih hidup sederhana tapi tenang, daripada kaya tapi mengkhianati amanah." Tiba-tiba, asisten Pak Edwin maju dan berkata, "Pak, mungkin kita bisa ambil air itu secara diam-diam. Dia pasti menyimpannya di dalam rumah." Namun sebelum sempat masuk, Raka berdiri dan membentangkan tangannya. "Jangan berani-berani menyentuhnya." Pak Edwin tertawa sinis. "Kau pikir kau bisa melawan kami?" Raka tak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, lalu berkata dalam hati, "Ya Tuhan, ini titipan MU. Lindungilah, seperti kau lindungi jiwaku." Dan seketika itu juga, angin besar berhembus dari arah hutan. Debu beterbangan, dedaunan kering melayang tinggi. Mobil mewah itu berguncang. Pak Edwin dan asistennya menutup wajah, tak bisa melihat jelas. Lalu terdengar suara dari arah langit, pelan namun menggetarkan. Yang tamak tak akan menemukan apa-apa. Pak Edwin mundur perlahan, wajahnya pucat. Ia menatap Raka yang berdiri tegak, diterpa cahaya matahari pagi yang menembus celah awan. Sosok pemuda itu, yang sebelumnya tampak biasa, kini terasa menjulang tinggi, seolah dijaga oleh sesuatu yang tak terlihat. Tanpa sepatah kata lagi, Pak Edwin memberi isyarat pada sopirnya. Mereka masuk ke mobil dan pergi tergesa-gesa,
meninggalkan debu dan ketakutan. Sejak hari itu, Raka makin hati-hati. Ia menyimpan wadah air itu di tempat rahasia dan hanya menggunakannya ketika benar-benar diperlukan. Ia juga mulai menulis, mencatat setiap kejadian, setiap orang yang dibantu, setiap pelajaran yang ia dapat. Satu hal yang ia pahami dari kedatangan Pak Edwin adalah ini. Keajaiban bisa jadi ladang pahala, tapi juga bisa jadi pintu kehancuran jika disalahgunakan. Di malam hari, ia duduk di serambi rumah bersama ibunya. Angin malam berembus pelan. Ibunya menyisir rambutnya sambil bercerita tentang masa muda, tentang ayah Raka yang dulu juga sering menolong orang, bahkan saat tak punya apa-apa. Bapakmu dulu selalu berkata, kalau kita hanya punya satu nasi, tapi membaginya pada orang yang kelaparan, Tuhan akan mengirimkan sepiring penuh esok hari, ucap ibunya dengan mata berkaca. Raka menggenggam tangan ibunya erat-erat. Dalam hatinya, ia bersyukur telah menolak godaan dunia. Karena ia tahu, yang datang dengan uang belum tentu datang dengan restu. Tapi yang datang dengan tulus, pasti disertai rahmat. Dan malam itu, langit Sidamukti seperti tersenyum pada rumah kecil di ujung desa. Rumah seorang pemuda miskin yang tetap memegang amanah dalam godaan sebesar dunia. Malam menyelimuti desa Sidamukti dengan keheningan yang dalam. Lampu-lampu minyak mulai padam satu persatu, digantikan kerlip bintang yang menggantung di langit. Di rumah kecil yang sederhana, Raka belum tidur. Ia duduk bersila, merenungi perjalanan hidupnya beberapa minggu terakhir. Hidup yang tadinya biasa saja kini terasa berat, penuh tanggung jawab dan godaan. Ia merasa seperti membawa beban yang tidak terlihat, beban kepercayaan dari Tuhan melalui nenek tua di ujung hutan. Namun, di tengah ketenangan itu, ada sesuatu yang mulai mengusik. Ia merasa diawasi. Sejak kejadian dengan Pak Edwin, ia sering melihat bayangan bergerak di balik pepohonan atau mendengar suara langkah saat malam sunyi. Ia mencoba menepisnya, tapi firasatnya tak bisa dibohongi. Dan malam itu, firasatnya terbukti benar. Tepat tengah malam, ketika Raka hendak menutup jendela, ia mendengar suara berkecipak air dari sumur belakang rumah. Ia mengendap keluar, membawa senter kecil. Di balik gelap, ia melihat dua orang pria bertopeng sedang membongkar tanah di dekat tempat ia menyimpan wadah tanah liat berisi air ajaib. Cepat! Harusnya di sini, bisik salah satu dari mereka. Kalau kita dapat air itu, kita bisa jual ke kota. Kita jadi kaya, sahut yang lain. Raka terdiam, jantungnya berdegup cepat. Rahasia air itu terbongkar. Entah dari siapa mereka tahu, tapi yang jelas niat mereka tak baik. Ia maju pelan, lalu berseru keras, "Hentikan!" Kedua pria itu terkejut. Senter Raka menerangi wajah salah satunya, Sarman, tetangganya sendiri. Yang satu lagi adalah Ujang, pemuda pengangguran yang sering mabuk dan bermasalah di desa. "Kalian mau apa?" seru Raka, marah. Sarman bangkit, wajahnya panik. "Raka, ini cuma salah paham." "Salah paham apanya?" "Kalian gali tempat rahasia orang tengah malam tanpa izin. Mau mencuri air itu, kan?" bentak Raka. Ujang maju dengan wajah beringas. "Air itu milik umum. Kau gak berhak simpan sendiri. Kau pikir kami gak tahu? Banyak orang sembuh karena air itu. Kenapa harus kamu yang punya?" Raka menghela napas. "Aku tak pernah mengklaim itu milikku. Aku hanya dititipi. Aku juga tak pernah minta bayaran. Tapi kalian datang malam-malam, menggali dengan niat buruk.
Itu bukan minta, itu mencuri. Sarman mulai memelas. Kami butuh, Raka. Anak istriku sakit. Aku tak tahu harus kemana lagi. Melihat wajah Sarman, mata Raka melembut. Tapi saat ia hendak bicara, Ujang tiba-tiba mendorongnya keras hingga ia jatuh menabrak pohon. Ambil wadahnya. Cepat, seru Ujang. Sarman ragu, tapi Ujang menggali lebih dalam dan menemukan kotak kayu kecil berisi wadah tanah liat itu. Namun, begitu ia membuka tutupnya, angin kencang tiba-tiba berembus dari segala arah. Daun-daun beterbangan, tanah bergetar, dan suara seperti gaung perempuan tua menggema di udara. Yang menyentuh tanpa izin, akan kehilangan lebih dari yang ia curi. Ujang terkejut dan terjatuh, berteriak kesakitan. Tangannya yang menyentuh wadah melepuh, seperti terbakar dari dalam. Sarman mundur ketakutan, sementara Raka berusaha bangkit dan menghampiri. Ujang, lepaskan wadah itu, serunya. Ujang melempar wadah itu ke tanah dan menggeliat, tangannya kini membiru. Ia menangis, menjerit minta ampun. Sarman menariknya, dan mereka kabur tergopoh-gopoh ke arah hutan. Raka mendekat dan mengambil kembali wadah itu. Ia tiup pelan seperti saat nenek dulu meniup api. Seketika, angin berhenti, dan suasana malam kembali tenang. Keesokan paginya, kabar tentang kejadian itu menyebar ke seluruh desa. Ujang dibawa ke puskesmas dengan luka aneh di tangannya, tak bisa dijelaskan oleh bidan desa. Ia terus mengigau tentang suara gaib dan angin yang membisikkan kutukan. Sarman datang ke rumah Raka dan bersujud minta maaf. Saya salah, K.A. Saya tamak. Saya hilaf, ucapnya, menangis. Raka membantunya berdiri. Kau hanya manusia, Sarman. Dan manusia bisa berubah. Tapi jangan ulangi lagi. Sejak saat itu, desa berubah. Raka tak lagi diragukan. Kini orang-orang benar-benar menghormatinya, bukan karena kekuatan, tapi karena keteguhannya menjaga amanah. Mereka tak lagi datang untuk meminta air ajaib, melainkan untuk belajar darinya tentang ketulusan. Di suatu sore, Raka duduk di halaman rumah, menatap langit senja yang lembut. Di tangannya, wadah tanah liat itu masih utuh. Tapi ia kini menyadari satu hal besar. Keajaiban akan selalu mencari penjaga yang pantas. Tapi saat rahasia itu terbongkar, ujian akan datang dari orang terdekat. Dan yang paling berbahaya bukanlah sihir, hantu, atau iblis, melainkan keserakahan manusia. Malam itu langit desa Sidamukti terlihat berbeda. Tak seperti biasanya yang penuh bintang atau tertutup awan gelap, malam itu langit tampak jernih namun kosong, sunyi, tanpa bintang, seolah sedang menunggu sesuatu. Raka duduk di serambi rumah, memandangi langit kosong itu dengan hati yang juga sunyi. Sudah beberapa hari sejak peristiwa pembongkaran tempat rahasia oleh Ujang dan Sarman. Semenjak kejadian itu, Raka merasa ada sesuatu yang akan terjadi lagi, sesuatu yang besar. Ia tak tahu dari mana perasaan itu datang, tapi ia percaya sepenuh hati bahwa malam ini bukan malam biasa. Ibunya sudah tidur sejak Isya. Angin malam bertiup lembut, membawa wangi tanah dan bunga kemuning dari kebun belakang. Tiba-tiba, di kejauhan terdengar suara desir angin yang aneh, bukan suara biasa, melainkan seperti bisikan lembut ribuan daun yang berdoa dalam satu irama. Raka bangkit dan berjalan ke halaman. Saat itu, cahaya putih perlahan turun dari langit, bukan seperti petir, bukan pula seperti lampu. Tapi seperti seberkas sinar lembut yang jatuh pelan, melayang turun, dan mendarat tepat di depan pohon jambu besar dekat pagar.
Dari cahaya itu, muncul gulungan kertas berwarna keemasan melayang turun perlahan ke tanah. Raka mendekat, gemetar. Ia menunduk, lalu mengambil gulungan itu dengan hati-hati. Gulungan itu terasa hangat di tangannya. Saat disentuh, kertas itu seperti hidup, berdenyut pelan seperti detak jantung. Ia membuka perlahan. Tulisan di dalamnya bukan tinta biasa. Huruf-hurufnya seperti terbuat dari cahaya. Meski belum pernah belajar aksara seperti itu, entah bagaimana Raka bisa membacanya dengan mudah, seolah tulisan itu langsung diterjemahkan ke dalam hatinya. Wahai penjaga amanah, kau telah menjaga dengan hati, bukan hanya dengan tangan. Kau menolak kekayaan, kau menahan diri dari kemarahan. Kini, waktumu untuk menerima petunjuk lanjutan. Besok pagi, saat embun terakhir jatuh dari daun pisang, kau akan melihat seekor burung putih di dahan mangga. Ikuti ia. Di ujung langkahmu, kau akan menemukan bukan hanya jawaban, tetapi juga jalan baru. Raka menggigit bibirnya, menahan gejolak dalam dada. Surat itu bukan dari manusia. Ia tahu itu. Tulisan itu seakan berbicara langsung ke dalam pikirannya. Bahkan sebelum selesai membaca, hatinya sudah mengerti apa yang dimaksud. Tanpa pikir panjang, ia melipat surat itu dan menyimpannya di dalam baju. Ia sujud di halaman, mengucap syukur dengan air mata mengalir pelan. Malam itu ia tak tidur. Ia hanya duduk di serambi, menunggu pagi. Saat fajar menyingsing dan embun mulai menetes dari daun-daun pisang di belakang rumah, Raka bergegas. Ia berdiri di dekat pohon mangga yang tak jauh dari pagar belakang. Angin pagi menyentuh kulitnya dengan dingin yang menyegarkan. Dan di sana, tepat di atas dahan keempat dari bawah, seekor burung perkutut putih bertengger. Matanya tajam, tapi tenang. Dadanya membusung, dan bulu-bulunya seperti disinari dari dalam. Burung itu menoleh ke arah Raka, menatap, bukan sekadar melihat. Lalu ia mengepak pelan dan terbang rendah, menyusuri jalan setapak di antara semak dan pepohonan arah bukit kecil di utara desa. Raka segera mengikutinya. Langkahnya cepat, tapi tak terburu-buru. Burung itu terbang pelan, sesekali menoleh ke belakang, seolah memastikan bahwa Raka masih mengikutinya. Udara pagi itu seperti berubah. Hening, tapi penuh makna. Raka melewati jalan setapak, ladang, lalu masuk ke hutan kecil. Tempat ini belum pernah ia jelajahi sebelumnya. Namun ia tak merasa takut. Burung itu terus memandunya, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah cekungan tanah kecil di bawah tebing batu. Di tengah cekungan itu tumbuh sebuah pohon tua, tampak mati, tanpa daun, namun kulit batangnya berkilau seperti perak. Di bawah pohon itu terdapat sebuah batu datar yang bersih dan mengilap, seakan baru saja dipoles. Burung itu mendarat di atas batu itu, lalu bersuara pelan, "Krrrrrr." Lalu dari balik pohon, terdengar suara langkah kaki. Raka refleks mundur satu langkah. Namun yang muncul adalah nenek tua yang dulu ia tolong, berjalan dengan tongkat, wajahnya tenang. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda dari sang nenek. Wajahnya bersinar lebih lembut. Rambutnya putih bersih, dan matanya seperti memancarkan pelangi. "Kau telah sampai," ucap sang nenek. Raka menunduk hormat. "Saya hanya mengikuti petunjuk." Nenek itu tersenyum. "Itulah tanda bahwa kau siap. Tempat ini adalah tempat terakhir, Raka. Disinilah semua penjaga akan menerima arah baru. Kau tidak bisa kembali menjadi orang biasa setelah ini." Raka diam. "Apa maksudnya, Nek?"
Air itu, ujar nenek sambil menunjuk ke batu di mana burung tadi mendarat, bukanlah satu-satunya titipan. Kau akan mendapatkan sumber lain, sumber pengetahuan, dan juga tanggung jawab yang jauh lebih besar. Tapi hanya jika kau sanggup. Dari balik jubah nenek itu, muncullah sebuah tongkat kecil dari kayu hitam mengkilap dengan ujung berbentuk tunas. Sentuhkan tongkat ini ke batu itu. Maka kau akan melihat siapa dirimu sebenarnya, ucap nenek. Dengan tangan gemetar, Raka menerima tongkat itu, lalu perlahan menyentuhkannya ke batu. Begitu ujung tongkat menyentuh permukaan batu, cahaya putih menyala terang, menyelimuti seluruh cekungan. Tiba-tiba, dalam sekejap, Raka tidak berada di tempat itu lagi. Ia melihat dunia lain, sebuah hamparan luas, tempat ribuan orang duduk bersila menghadap cahaya besar. Di tengah cahaya itu, berdiri sosok-sosok tua, berpakaian sederhana, namun dari tubuh mereka terpancar kebijaksanaan yang murni. Lalu suara terdengar dari segala arah. Penjaga air telah diuji. Kini ia akan menjaga sesuatu yang lebih berbahaya, kepercayaan umat manusia. Raka menutup mata. Ia merasakan tubuhnya melayang. Cahaya perlahan meredup. Dan saat ia membuka mata kembali, ia sudah berdiri di samping sang nenek dengan tongkat yang kini berubah warna menjadi putih keemasan. Selamat datang, Raka. Hari ini kau bukan hanya penjaga air, kau penjaga harapan, ujar sang nenek dengan senyum damai. Langit desa Sidamukti malam itu terlihat begitu jernih, tanpa awan, tanpa bintang. Hening yang tak biasa menyelimuti udara, seakan seluruh semesta menahan napas. Di rumah sederhana di ujung desa, Raka duduk bersila di serambi, memandangi langit yang kosong. Hatinya gundah, tapi tak tahu kenapa. Beberapa hari telah berlalu sejak peristiwa Ujang dan Sarman yang mencoba mencuri wadah air ajaib. Meski warga sudah benar-benar mempercayainya, bahkan mulai mengaguminya, Raka justru merasa semakin sunyi. Ia sadar bahwa ujian berikutnya tidak akan datang dari orang desa, melainkan dari Tuhan sendiri, ujian yang lebih halus, lebih sunyi, namun tak kalah berat. Ketika malam merambat, tiba-tiba angin bertiup pelan. Tapi bukan angin biasa. Ini dingin dan hangat sekaligus. Udara berubah, harum bunga melati menyeruak entah dari mana, membuat bulu kuduk Raka berdiri. Ia bangkit berdiri, menatap ke langit. Lalu, ia melihatnya. Dari langit yang kosong, perlahan turun cahaya seperti serpihan bintang. Tidak menyilaukan, tapi lembut, seolah berasal dari tempat yang sangat jauh dan suci. Serpihan itu membentuk satu titik cahaya besar, yang kemudian melayang turun perlahan seperti bulu burung yang tertiup angin. Saat cahaya itu mendekati tanah, Raka mendekat tanpa sadar. Ia bahkan tak bisa bergerak, hanya bisa menatap. Cahaya itu akhirnya menyentuh tanah di dekat pohon jambu di halaman, lalu perlahan berubah wujud menjadi sebuah gulungan kertas keemasan. Tak ada suara. Hanya bisikan halus di telinga Raka. Ambillah. Ini waktumu. Dengan gemetar, Raka mengambil gulungan itu. Saat disentuh, kertasnya terasa hidup, berdenyut pelan, seperti memegang nadi makhluk hidup. Ia membukanya perlahan. Tulisan di dalamnya bukan tinta, tapi seperti cahaya yang membentuk huruf-huruf indah yang anehnya bisa langsung dimengerti oleh pikirannya. Isinya hanya beberapa baris, tapi membuat napas Raka tercekat. Wahai yang menjaga, ketulusanmu menembus langit. Kau telah menolak dunia demi cahaya. Besok, saat embun terakhir jatuh dari daun pisang, pandanglah ke pohon mangga di utara rumahmu. Seekor perkutut putih akan datang.
ikuti ia tanpa ragu. Di ujung perjalanan, bukan hanya jawaban, tapi takdirmu akan terbuka. Raka terdiam. Surat itu seperti meneguhkan seluruh keraguannya selama ini. Apa yang ia alami bukan hayalan. Dan kini, petualangannya belum usai. Justru baru dimulai. Ia mencium surat itu dan menatap langit lagi. Kalau ini dari MU, ya Tuhan, maka bimbing aku agar tetap lurus. Keesokan harinya, saat embun pagi masih menetes dari ujung daun pisang, Raka sudah berdiri di halaman rumah. Udara dingin menusuk tulang, tapi hatinya hangat. Ia menatap pohon mangga yang berdiri di sisi utara rumahnya. Tak lama kemudian, seekor perkutut putih muncul dari balik awan tipis. Burung itu mendarat di dahan ketiga dari atas, menoleh ke arah Raka, lalu berkicau satu kali, suara yang lembut, seperti nada panggilan. Tanpa ragu, Raka langsung berjalan mengikuti arah terbang burung itu. Ia melewati jalan setapak yang jarang dilalui orang, menembus ladang dan pohon-pohon bambu. Burung itu terbang rendah, kadang menoleh, seolah memberitahu bahwa arah Raka sudah benar. Setelah sekitar 1 jam berjalan, Raka sampai di tempat yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Sebuah cekungan alami di balik bukit kecil, tersembunyi oleh rimbunnya pepohonan dan semak. Di tengah cekungan itu berdiri sebatang pohon tua, batangnya besar, daunnya nyaris tak ada, tapi kulitnya bersinar seperti perak tertutup embun. Di bawah pohon itu ada sebuah batu datar berukuran hampir 1 meter, tampak seperti altar atau meja tua yang dibiarkan alam menjaganya. Burung perkutut putih itu mendarat di atas batu itu, lalu mengepakkan sayapnya sekali sebelum diam. Raka mendekat pelan-pelan. Lalu, suara itu terdengar, suara yang sudah sangat dikenalnya. Raka. Ia menoleh. Dari balik pohon, muncul sosok sang nenek. Nenek yang pertama kali ia tolong, yang memberinya air, dan yang memberinya nasihat-nasihat yang mengubah hidupnya. Tapi kali ini, sang nenek tampak berbeda. Jubahnya bersih dan putih seperti kapas, matanya bersinar lembut, dan kulitnya tampak bercahaya. Bukan tua, bukan muda, tampak abadi. Kau datang, ucap sang nenek sambil tersenyum. Itu artinya kau telah siap. Raka menunduk. Saya tidak tahu apakah saya benar-benar siap, Nek. Tapi saya datang karena saya percaya. Sang nenek mengangguk. Ia lalu mengangkat tangan dan dari balik jubahnya, mengeluarkan sebatang tongkat kecil dari kayu hitam yang bersinar samar. Ini bukan tongkat ajaib. Ini lambang dari apa yang telah kau lakukan, menjaga kepercayaan, menjaga kesederhanaan, menjaga keikhlasan. Tapi tongkat ini akan menjadi kunci bagi langkah-langkahmu selanjutnya. Ia menyerahkan tongkat itu kepada Raka. Sentuhkan tongkat ini ke batu itu, maka kau akan tahu jalanmu berikutnya. Raka menerima tongkat itu dengan 2 tangan. Dengan perlahan, ia sentuhkan ujungnya ke permukaan batu. Dan saat itu juga, cahaya menyembur dari dalam batu. Suara seperti nyanyian ribuan air mengalun. Seluruh cekungan bercahaya putih keemasan. Raka menutup mata. Ia melihat dalam pikirannya. Anak-anak desa tertawa bahagia. Orang sakit yang tak punya biaya mendapat kesembuhan. Tanah kering yang dulu mati, kini hijau oleh ladang yang subur. Dan di tengah semuanya, dirinya sendiri, bukan sebagai pemuda miskin, tapi sebagai penuntun, sebagai pelindung, sebagai penjaga harapan. Saat membuka mata, cahaya mulai meredup. Burung perkutut putih itu telah terbang tinggi, mengelilingi langit cekungan. Sang nenek tersenyum. Mulai hari ini, engkau tak hanya membawa air kehidupan,
tapi juga akan membawa makna bagi kehidupan orang lain. Raka menatap langit. Air matanya jatuh, bukan karena takut, tapi karena bahagia. Ia tahu bahwa dunia tidak akan sama lagi. Sejak pagi itu, setelah menerima tongkat dari sang nenek dan menyaksikan cahaya dari batu suci, kehidupan Raka berubah semakin dalam. Bukan secara fisik, bukan pula soal harta atau status, melainkan dalam jiwa dan pandangannya terhadap dunia. Ia kini merasakan sesuatu yang baru, suara-suara hati orang-orang. Saat seseorang mendekat padanya dengan keluh kesah, Raka bisa merasakan beban mereka bahkan sebelum mereka bicara. Ia bukan cenayang, bukan pula dukun. Tapi hatinya menjadi lebih peka, seakan ia telah menyatu dengan penderitaan sesama. Dan disitulah tanggung jawabnya semakin berat. Suatu sore, awan gelap menggantung rendah di langit desa Sidamukti. Suasana mencekam, burung-burung bersembunyi, dan angin bertiup kencang dari arah barat. Orang-orang desa mulai menutup jendela, menggulung tikar, dan menyalakan pelita. Namun, Raka justru berdiri di tengah jalan desa, menghadap ke arah datangnya badai. Tongkat kecil pemberian sang nenek ia genggam erat. Dalam hatinya, ada gejolak yang tak bisa dijelaskan. Perasaan bahwa ada kegelapan besar sedang mendekat. Dan benar saja, saat malam tiba, datanglah 3 orang asing ke desa, menaiki kuda-kuda hitam. Mereka mengenakan jubah panjang, wajah mereka tertutup kain, hanya mata mereka yang tampak, dingin dan tanpa rasa. Kepala dusun menyambut mereka dengan sopan. "Ada yang bisa kami bantu, Tuan?" Salah satu dari mereka menjawab, suaranya berat dan dalam, seperti bergema dari sumur tua. "Kami mendengar kabar bahwa desa ini menyimpan air suci. Kami datang untuk memilikinya. Kami ingin bertemu penjaganya." Orang-orang saling berpandangan. Tak perlu disebut nama, semua tahu siapa yang dimaksud. Kepala dusun menolak, air itu bukan milik umum. Itu titipan. Dan penjaganya bukan untuk diperintah. Orang asing itu tersenyum sinis. "Kalau begitu, kami akan mencarinya sendiri." Malam itu menjadi malam tergelap dalam sejarah desa Sidamukti. 3 orang asing itu berjalan dari rumah ke rumah, menatap setiap penduduk dengan tatapan menakutkan. Bayi menangis, ayam tak berkokok, anjing pun melolong tanpa henti. Sampai akhirnya mereka berdiri di depan rumah Raka. Raka sudah menunggu. Ia duduk di serambi rumahnya, tenang, dengan tongkat putih keemasan di sampingnya. Salah satu dari mereka melangkah maju. "Raka, kami tahu kau menyimpan kekuatan. Kami tidak datang untuk membujuk. Kami datang untuk mengambilnya." Raka menatap mereka satu persatu. "Kalau kalian datang untuk membawa kebaikan, aku akan membagi. Tapi jika niat kalian adalah untuk menjarah karunia Tuhan, maka aku tak akan menyerahkannya." Orang asing itu tertawa kecil. "Kau hanya seorang pemuda miskin. Apa yang bisa kau lakukan melawan kami?" Raka berdiri perlahan. Tongkat kecil itu kini bersinar redup. Udara di sekelilingnya berubah. Angin berhenti. Waktu seolah membeku. "Aku memang miskin di mata manusia," jawab Raka, "tapi aku dijaga oleh yang tak terlihat. Dan aku bukan sendirian." Tiba-tiba, tanah bergetar pelan, dan dari balik rumah-rumah, penduduk desa mulai keluar satu persatu. Mereka tak membawa senjata. Mereka hanya berdiri diam di belakang Raka. Para ibu membawa anak-anak mereka, para bapak membawa lampu minyak, dan para pemuda membawa air dalam tempayan kecil. "Kami bersama Raka," ucap kepala dusun lantang.
Kalian tidak bisa mengambil yang bukan milik kalian, sahut warga lainnya. 3 orang asing itu tampak ragu. Mereka menatap satu sama lain. Lalu yang paling tinggi di antara mereka berkata, "Kalau begitu, biarkan kami menguji kekuatannya." Ia mengangkat tangannya, dan awan hitam tiba-tiba menyelimuti langit. Petir menyambar pepohonan. Angin berputar seperti pusaran. Desa seakan digulung dalam badai gaib. Namun Raka hanya menunduk. Ia meletakkan tongkat ke tanah, berlutut, dan berdoa dalam hati. "Ya Tuhan, jika yang kulakukan selama ini tulus karena MU, maka lindungilah kami malam ini. Jangan biarkan cahaya padam oleh keserakahan." Begitu ia membuka mata, tongkatnya bersinar terang. Sinar itu bukan sekadar cahaya, tapi membentuk lingkaran perlindungan, seperti kubah cahaya besar yang menaungi seluruh desa. Petir yang menyambar terpecah sebelum menyentuh tanah. Angin terhenti di tepi cahaya. Para penduduk takjub. Bahkan orang asing itu tertegun. Dan saat mereka mencoba mendekat, cahaya dari tongkat Raka memancarkan kilatan ke arah mereka. Dalam sekejap, wajah mereka terbuka. Bukan manusia biasa. Wajah mereka tampak seperti terbakar, kulit pecah-pecah, mata bersinar merah. Mereka adalah makhluk-makhluk rakus, utusan dunia gelap yang ingin merebut karunia untuk dijadikan alat kekuasaan. Melihat itu, Raka berdiri. "Kembalilah ke tempat asal kalian. Tempat ini tidak bisa kalian jamah." Dengan satu hentakan tongkat ke tanah, cahaya besar membumbung ke langit, menyapu seluruh langit malam. Gelap sirna. Badai menghilang. Makhluk-makhluk itu berteriak keras, lalu menghilang dalam ledakan cahaya. Malam kembali tenang. Orang-orang desa menangis. Mereka memeluk Raka. Mereka tahu, pemuda miskin itu telah menyelamatkan mereka bukan dengan kekuatan otot, tapi dengan ketulusan, keyakinan, dan keberanian menjaga amanah. Keesokan paginya, langit Sidamukti biru sempurna. Burung-burung kembali berkicau. Anak-anak berlarian di sawah. Dan Raka? Ia duduk di halaman, menyimpan tongkat di pangkuannya, sambil berkata dalam hati, "Bukan aku yang kuat, tapi amanah yang aku jaga telah menjagaku." Hari itu, langit desa Sidamukti begitu jernih, matahari bersinar lembut. Setelah malam penuh badai dan kegelapan yang berhasil mereka lalui bersama, warga desa mulai menata kembali hidup mereka. Semuanya tampak lebih hidup. Pohon-pohon terasa lebih hijau, air lebih jernih, dan senyum di wajah penduduk tampak lebih tulus. Namun, bagi Raka, pagi itu terasa lain. Ada sesuatu di hatinya yang mengisyaratkan bahwa perjalanan ini telah sampai di ujung, dan bahwa tugasnya di desa ini hampir selesai. Ia duduk di bawah pohon mangga tua di sebelah rumah, tongkat putih keemasan masih berada di pangkuannya. Ia membelai permukaan tongkat itu seperti seorang anak yang mengusap permukaan buku warisan ayahnya, penuh rasa hormat. Tiba-tiba, seekor perkutut putih hinggap di dahan atas pohon. Burung yang sama. Ia menoleh kepada Raka, lalu berkicau pelan, seolah berkata, "Waktumu telah tiba." Tak lama setelah itu, dari arah jalan utama desa, datang serombongan orang asing. Tapi kali ini bukan orang jahat. Mereka berpakaian sederhana, mengenakan sorban dan jubah putih, sebagian memikul tas besar berisi kitab dan peralatan. Salah satu dari mereka, lelaki tua dengan jenggot putih, maju dan menyalami Raka dengan penuh hormat. "Namaku Kiai Mahzun. Kami datang karena mendengar cahaya langit turun di desa ini beberapa malam lalu. Kami adalah para penjaga dari tempat-tempat terpencil.
setiap generasi akan muncul satu penjaga harapan. Dan kini, semua tanda mengarah kepadamu. Raka tertunduk. Saya tidak merasa pantas, Kiai. Kiai Mahzun tersenyum lembut. Orang yang merasa pantas justru bukan penjaga sejati. Hanya yang merasa kecil di hadapan Tuhan yang layak diberi beban besar. Mereka lalu duduk melingkar bersama warga desa. Di bawah pohon yang sama, Kiai Mahzun menjelaskan bahwa keajaiban yang Raka jaga bukan sekadar air suci, tapi bagian dari rantai amanah, sebuah warisan spiritual yang telah ada sejak zaman para nabi. Rantai ini menghubungkan orang-orang pilihan di berbagai belahan dunia yang menjaga harapan, nilai, dan kemurnian niat. Dan tugasmu belum selesai, lanjut Kiai Mahzun. Kau harus membagikan cahaya ini ke tempat-tempat yang kehilangan terang. Warga desa langsung bersedih. Kalau Raka pergi, siapa yang akan membantu kami? Tanya Bu Marni, ibu tua penjual tempe. Siapa yang akan menyembuhkan anak-anak kami kalau sakit? Kata Pak Kamto. Raka berdiri dan menenangkan mereka. Saya tak pernah menyembuhkan siapa-siapa. Tuhan yang menyembuhkan. Saya hanya penjaga. Dan sekarang, kalian semua sudah melihat keajaiban itu dengan mata kepala sendiri. Kalian sudah menjadi bagian dari cahaya itu. Dan kalianlah yang akan meneruskan cahaya ini di sini. Ia lalu membagikan air dari wadah tanah liat kepada para sesepuh desa, sambil berkata, air ini bukan untuk diperjualbelikan. Tapi jika dipakai dengan niat yang benar, air biasa pun bisa jadi penawar. Yang penting bukan zatnya, tapi niat dan doanya. Ia meletakkan wadah tanah liat itu di balai desa, dan berkata, siapapun yang butuh, ambillah. Tapi gunakan dengan hati yang bersih. Karena jika serakah, air ini akan kembali menjadi lumpur. Malam itu, warga desa mengadakan syukuran. Ada ketupat, bubur merah putih, dan doa bersama. Raka hanya duduk diam di sudut, menatap anak-anak kecil yang menari dan berlarian. Hatinya tenang. Ia tahu, esok fajar, ia akan berangkat mengikuti rombongan Kiai Mahzun. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, Raka berkemas. Ibunya berdiri di depan rumah, menahan tangis. Kau anakku satu-satunya, ucap sang ibu. Tapi aku tahu, kau bukan milikku sepenuhnya. Kau milik dunia. Raka memeluk ibunya erat. Doamu akan selalu menyertaiku, Bu. Itu yang paling aku butuhkan. Ia berjalan meninggalkan desa, melewati ladang dan pohon jati yang basah oleh embun. Tongkat putihnya bersandar di punggung. Rombongan Kiai Mahzun berjalan pelan di depannya. Tapi sebelum benar-benar keluar dari batas desa, Raka menoleh untuk terakhir kalinya. Ia melihat seluruh warga desa berdiri di pinggir jalan, anak-anak melambai-lambai, para ibu memegang pelita, dan para bapak mengangguk penuh hormat. Dari kejauhan, terdengar suara kepala dusun. Jaga cahaya itu, Raka. Dan jangan biarkan dunia meredupkanmu. Raka tersenyum, lalu melanjutkan langkahnya. Di langit, perkutut putih kembali terbang mengiringinya dari atas. Burung itu tidak pernah jauh darinya, penanda bahwa cahaya selalu ada selama niat tetap tulus. Bertahun-tahun kemudian, nama Raka menjadi legenda. Ia dikenal di berbagai pelosok negeri sebagai penyampai harapan, penjaga keikhlasan, penyembuh luka hati. Ia tak pernah menetap, selalu berpindah dari desa ke desa, dari lembah ke pegunungan, membagikan bukan uang, bukan kekuasaan, melainkan kekuatan jiwa yang membuat orang bangkit dan percaya kembali. Desa Sidamukti pun berubah. Mereka membangun sekolah, rumah tahfidz,
dan taman doa. Di tengah desa berdiri patung sederhana, sosok pemuda memegang tongkat kecil dan sebuah wadah air. Di bawahnya terukir kalimat, "Yang menjaga harapan akan dijaga langit." Dan setiap tahun, saat malam tanpa bintang datang, anak-anak desa duduk di bawah langit sambil bercerita tentang pemuda miskin yang pernah menolak kekayaan demi menjaga satu titipan kecil dari seorang nenek dan mengubah dunia. Tamat.